Udah bisa saya mulai, Bu? Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami yang dimana beranggotakan saya sendiri Sinta Harun, Raihan Cantika Hafilia, Raida Adilah, Rizka Fajriana, Dwi Alfarizi, dan Dwi Alfarizi utama. Selanjutnya untuk arsitektur rumah dan villa akan dijelaskan oleh Raihan Cantika Hafilia. Baik, terima kasih Kak Sinta Harun. Sebelumnya kita akan masuk kepada sejarah masuknya arsitektur modern di Amerika. Nah, sejarah arsitektur modern pada tahun 1920-an dipaksa untuk berjalan dengan kecenderungan gaya pada akhir abad ke-19, di mana arsitektur harus memulai lagi semua dari awal. Namun kondisinya berbeda, di mana langgam baru tidak perlu lagi menghancurkan langgam yang telah dicapai oleh generasi sebelumnya. Sulit untuk menilai dampak penuh Perang Dunia Kedua terhadap arsitektur, karena perang menghancurkan tatanan sosial dan ekonomi sebelumnya, dan beberapa dorongan yang melahirkan arsitektur modern. Arsitektur modern mendiskreditkan teknologi dengan avant-garde dan dengan demikian mengganggu elemen kunci utopia sebelumnya yang membawa pengaruh ke penghancuran budaya terutama di Eropa. Pada masa itu, seluruh ahli arsitektur modern berjuang untuk mencari formula yang tepat untuk langgam arsitektur internasionalis. Gambaran luas yang terjadi setelah perang adalah kemenangan bagi arsitektur modern internasional, di mana gaya ini ada di seluruh penjuru dunia, dari Rio de Janeiro ke Sydney, dari Tokyo ke Beirut. Warisan arsitektur pra-perang mulai bermunculan sebagai penyebaran, banyak di antaranya distereotipkan didorong oleh internasionalisasi perdagangan dengan Amerika Serikat yang dilambangkan sebagai standar modernisasi. Sebagiannya adalah masalah elit di bumi yang mencari pemutusan dengan langgam arsitektur sebelumnya yang bersifat kolonial dan kecenderungan lokalitas yang mereka anggap terlalu membatasi. Di beberapa negara ada yang masih memperpanjang masa pra-perang tentatifnya, meskipun pada negara-negara lain telah berubah menjadi negara industri secara bertahap, dan mereka yang telah melakukannya pun ada juga yang berubah secara drastis. Selanjutnya. Dan kemudian transmigrasi arsitektur modern di Amerika telah dimainkan di tahun 30-an, 1930-an. Lihat di bagaimana arsitektur yang beragam seperti Aalto dan Schindler yang prihatin dengan bentuk yang selaras dengan iklim dan pola kehidupan lokal. Imigrasi beberapa ahli arsitektur modern menambahkan dimensi lain pada proses transformasi atau perubahan. Mies van der Rohe dan Walter Gropius misalnya, keduanya tiba di Amerika Serikat pada tahun 1937. Mereka membawa filosofi matang dan kedatangan mereka memberikan prestis yang besar bagi gerakan arsitektur modern internasional di Amerika. Namun mereka masih memasuki budaya yang cukup asing dengan tujuan awal mereka, sehingga harus dilakukan penyesuaian. Setelah ada perkembangan modern sebelumnya, telah ada perkembangan modern di area sebelumnya yang bisa kita lihat di buku Philip Johnson, yaitu The International Style of Architecture 1932, yang telah banyak mengubah selera masyarakat. Tapi Gropius merupakan salah satu bapak pendiri dari arsitektur internasional, terutama untuk villa-villa dan perumahan di Amerika Serikat. Selanjutnya. Kemudian ada The Glass House yang dibangun pada tahun 1949. The Glass House sendiri arsiteknya adalah Philip Johnson, di mana The Glass House ini merupakan pavilion dengan lanskap sekitarnya yang terletak tidak di pinggir jalan, yaitu yang menjorok ke dalam, yang menghadap ke kolam, dengan memiliki panjang 55 kaki dan lebar 33 kaki, dengan luas 1.815 kaki persegi. Masing-masing dari 4 dinding eksterior diselilingi oleh pintu kaca yang terletak di tengah yang membuka ke lanskap. Rumah yang mengantarkan gaya internasional ke dalam arsitektur perumahan Amerika, menjadi ikon karena penggunaan material yang inovatif dan integrasinya yang mulus ke dalam lanskap. Philip Johnson yang tinggal di rumah kaca dari tahun 1949 hingga kematiannya pada tahun 2005 menganggapnya sebagai setengah komposisi yang diselesaikan dengan bangunan lain yang
yang disebutnya sebagai rumah bata. Kedua bangunan tersebut dirancang pada tahun 1945 sampai 1948. Sejak selesai dibangun pada tahun 1949, bangunan dan dekorasinya tidak menyimpang dari desain aslinya. Sebagian besar furnitur berasal dari apartemen Johnson di New York yang dirancang pada tahun 1930 oleh Miss Van der Rohe. Denah di Glass House berbentuk persegi panjang seperti loteng dan loteng yang datar. Ada dapur, ruang makan, ruang tamu, kamar tidur, area perapian, kamar mandi, dan area pintu masuk. Terlepas dari gaya rumah yang sangat modern, tata letaknya bisa dengan mudah menjadi rumah kolonial menurut catatannya. Seperti yang dirinci dalam denah, penempatan furnitur di seluruh rumah sangat tepat, dengan ruang tamu sebagai titik fokus rumah. Dan kemudian meskipun denah lantai ruang yang terbuka saat ini sudah umum, namun itu sangat tidak biasa pada tahun 1949. Selanjutnya. Nah, kemudian rumah kaca secara gaya adalah campuran dari gaya Miss Van der Rohe, Melvich, Parthenon atau Taman Inggris, dan seluruh gerakan romantis asimetri pada abad ke-19. Dengan kata lain, semua ini bercampur di dalamnya. Tetapi pada dasarnya, jika kita lihat urutkan dari waktu, ini yang terakhir, di mana ini adalah bentuk dari arsitektur modern yang terakhir, yang disimbolkan dengan kubus sederhana. Selanjutnya, dan kemudian ini ada tampak interior dan eksterior dari bangunan The Glass House ini. Ada furnitur yang ditampilkan di dalam ruangan itu lebih bersifat clean, bersih dan rapi, dan memiliki sedikit dari motif maupun dekorasi, dan lebih banyak mengekspos material ruang dalam bangunan seperti yang dapat kita lihat. Jika kita lihat lebih jelas, di tempat perapian itu akan ada nampak motif-motif bata. Kemudian ada eksterior yang menggunakan material kaca dan baja, dan beratap datar, serta bentuk bangunan yang berbentuk geometris. Selanjutnya. Kemudian ada The Ames House 1949. The Ames House juga dikenal dengan Case Study House No. 8 atau arsitektur modern pertengahan abad ke-20 yang terletak di lingkungan Pacific Palisades di Los Angeles. Bangunan itu dirancang dan dibangun pada tahun 1949 oleh suami istri Charles and Ray Ames untuk dijadikan rumah dan studio mereka. Mereka tinggal di rumah mereka sampai kematian mereka. Charles pada tahun 1978 dan Ray 10 tahun kemudian, yaitu pada 1988. Menurut Ames, cara seorang menjalani kehidupan mereka di rumah adalah cerminan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka di tempat kerja. Mereka mengantisipasi seluruh kebutuhan tamu mereka, baik menyambut pengunjung di rumah dengan suguhan yang menyenangkan, atau saat mendesain kursi dan mempertimbangkan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam hal ini, tamu. Charles dan Ray merancang sebuah rumah secara khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi kebutuhan universal desain yang dirancang adalah desain universal untuk kebutuhan kita semua sebagai manusia. Mereka percaya pada penggunaan materi yang jujur dan koneksi langsung. Mereka mencoba untuk berada untuk maksimalkan berada di tengah-tengah alam, yaitu dapat merasakan aroma, suara burung, bayangan pepohonan terhadap struktur baik di dalam maupun di luar keterbukaan lahan. Semua elemen bergabung dengan mulus. Charles berkata, sama seperti arsitek atau perancang atau perencana kota yang baik mencoba mengantisipasi kebutuhan mereka yang akan tinggal atau menggunakan benda yang sedang dirancang. Selanjutnya. Dan kemudian ini ada interior serta eksterior yang dapat kita lihat, di mana interior yang ada pada kubus sederhana yang bisa dilihat di sudut sebelah kanan. Nah, dari furnitur ini dan furnitur yang sebelumnya memiliki kesamaan, yaitu memiliki furnitur yang simpel dan tanpa corak, kemudian dan material expose. Kemudian ada eksterior yang memiliki tampilan yang didominasi baja dan kaca yang simpel tanpa corak, meskipun kita melihat di sini adanya focal point berupa warna putih maupun warna merah serta warna biru. Bentuk bangunan yang sangat sederhana atau geometris, dan sama seperti sebelumnya, material masih menggunakan material expose. Selanjutnya.
Yang kemudian ada Gropius House. Gropius House pada tahun 1938. Lanskap rumah Gropius adalah manifestasi fisik yang dari perdebatan desain pada zamannya. Saat itu lanskap elemen mediasi dan integrasi yang membentuk hubungan timbal balik dan keseimbangan hubungan antara arsitektur dan desain. Dan saat itu lanskap itu belum menemukan suaranya di arsitektur modern. Sehingga dengan pembangunan ini Walter dan East mendesain dan membangun mereka di Lincoln di Massachusetts, yang mana menyatukan cita-cita mereka dari Bauhaus Jerman yang telah diarahkan Gropius pada tahun 1928 dengan bahan dan tipologi desain tradisional New England. Walter dan East mulai membuktikan bahwa modernisme dapat beradaptasi dengan dasar apapun. Rumah, taman, dan lanskap dikembangkan dari apa yang digambarkan Walter sebagai ketertiban umum yang lebih tinggi, menjadi sistem ruang yang benar-benar hidup, yang berfungsi dan dalam istilah mekanis maupun pengalaman. Mengingat cita-cita Bauhaus tentang integrasi arsitektur dan lanskap, dan jika dibayangkan sebagai pemain dalam kesatuan universal yang menghubungkan berbagai seni dan bidang akademi dan keahlian. Maka tidak mengherankan jika ia akan melihat arsitektur dan lanskap sebagai konsep yang terpadu. Ia menganggap rumah itu perlu diseimbangkan lagi dengan site-nya. Hubungan simbiosis antara arsitektur dan lanskap di Lincoln mendekati urutan tertinggi di fungsionalitas dan sistem ekologi dalam keseimbangan. Selanjutnya. Dan kemudian ada eksterior dan interior dari rumah tersebut, yaitu ada kesamaan di mana bentuk bangunan yang geometris, dan kemudian ada penggunaan material yang didominasi baja dan kaca dan menggunakan atap yang datar. Sedangkan untuk interior, furniturnya tanpa corak, furnitur yang cenderung geometris dan tampak menyatu, dan karena penggunaan material kaca, tampak area luar itu menyatu dengan area di dalam bangunan. Selanjutnya. Nah, dan ini adalah sumber-sumber dari referensi di atas. Terima kasih. Selanjutnya. Kemudian ada bangunan umum karya Frank Lloyd Wright yang akan dibawakan oleh Raida Adila. Pada Raida Adila, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Raihan. Selanjutnya itu ada bangunan umum kayak karya Frank Lloyd Wright. Jadi dia cenderung membuat bangunan itu dengan bentuk simetris untuk memberikan kesan formal. Salah satu contoh bangunannya itu adalah Larkin Company Administration Building di Buffalo, New York. Salah satu kriteria perancang yang diberikan oleh orang yang memberi tugasnya adalah dinding yang tertutup, sehingga orientasi bangunan itu kuat ke dalam. Bangunan ini adalah bangunan awal abad ke-20. Ini dirancang pada tahun 1903 oleh Frank Lloyd Wright dan dibangun pada tahun 1904 sampai 1906 untuk perusahaan Larkin Soap, perusahaan yang ada di Buffalo. Bangunan bata merah tua 5 lantai menggunakan mortar berwarna merah muda dan menggunakan konstruksi rangka baja. Meskipun ini adalah gedung perkantoran, namun tetap menangkap esensi dari jenis arsitektur Frank Lloyd itu sendiri. Frank Lloyd membuat bangunan dengan unit tunggal berdenah segi 4 panjang. Seperti yang dikatakan tadi, dia cenderung membuat bangunan dengan bentuk yang simetris. Sisi kiri dan sisi kanan masif dengan hanya sedikit jendela, karena sesuai konsep yang pertama tadi juga, desainnya itu kuat berorientasi kuat ke dalam. Sisi kiri dan kanan masif dengan hanya sedikit jendela dalam bentuk vertikal sejajar dengan blok-blok masif yang juga vertikal meninggi ke atas. Blok masif yang meninggi terletak pada keempat sudutnya, terbentuk karena adanya tangga. Pintu masuk utama terletak di samping kanan. Pada bagian tengah fasad itu terdapat pada bagian tengah fasad depan dan fasad belakang bangunan terdapat blok vertikal kembar. Pada puncaknya terdapat Art Deco, seperti yang terlihat pada gambar. Sebelumnya mohon maaf.
Larkin Building ini Larkin Building ini terdiri dari 5 lantai, bagian tengahnya terbuka dari atap hingga bawah, sehingga cahaya yang masuk itu merata ke seluruh bangunannya, dikelilingi oleh bagian yang berlantai banyak. Dan lantai pertama adalah lobi dan pengelompokan surat. Lantai kedua itu terdiri dari Departemen Operator Mesin Tik. Lantai 3 adalah Departemen Surat. Lantai 4 adalah ruang surat. Dan lantai 5 terdiri dari restoran dan dapur, balkon, dan konservatori. Detail eksterior bangunan ini dibuat dengan batu pasir merah, pintu masuk, jendela, dan skylightnya terbuat dari kaca. Lantai, tangga, pintu, kusen, jendela, partisi, meja, dan pelat pipa digunakan dengan magnesit untuk penyerapan suara. Untuk lantai, semen dicampur dengan semakin tinggi dan dituangkan di atas lapisan kain gempa untuk memberikan ketahanannya. Magnesit juga digunakan pada dekorasi pahatan di dinding yang mengelilingi light board dan untuk panel dan balok di sekitar kantor eksekutif di ujung selatan lantai utama. Frank Lloyd juga mendesain sebagian besar furniturnya seperti kursi yang terbuat dari baja dan digantung di meja untuk memudahkan pembersihan lantai. Contohnya kursinya itu seperti yang ada pada gambar di samping ini. Dinding bagian dalamnya itu terbuat dari batu bata semi vitreous, keras, dan berwarna krim. Area terbuka itu setinggi 76 kaki atau 23 meter, terletak di tengah bangunan yang memberikan sinar matahari alami ke semua lantai. Sinar matahari itu juga dapat menyeluruh ke semua lantai, itu dikarenakan ruang dari bangunannya itu tidak ada dinding sekat, jadi cahayanya dapat merata masuk dari atas maupun dari samping melalui jendela. Lampu-lampu penerangan buatan juga dirancang dalam bentuk integral dengan bangunannya, demikian pula perabot yang sebagian besar terbuat dari logam. Kemudian di antara pilar-pilar penopangnya itu terdapat ada semacam kata-kata inspirasi seperti generosity, altruism, sacrifice, integrity, loyalty, fidelity, imagination, judgment, initiative, dan lainnya. Di atas bagian tengah yang atasnya kosong atau mezanin ini atapnya datar, terbuat dari kaca dengan pola kotak-kotak. Lantai di atas mezanin terbuka, dengan demikian meskipun sisi-sisinya tertutup dan hanya ada sedikit jendela, sinar matahari dapat masuk cukup banyak sehingga memberikan kesan keterbukaan. Bagian lainnya juga beratap datar tetapi dari beton. Adanya mezanin membuat seluruh ruang terlihat menyatu, menerus saling berhubungan satu sama lain meskipun lantai yang berbeda memberikan dan ini juga memberikan kesan keterbukaan. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk dari materi yang tadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Fajriana. Saya berikan kepada Rizka. Terima kasih Raida. Selanjutnya saya akan menyambung penjelasan dari Raida tentang karya Frank Lloyd Wright setelah tahun 1920. Yang pertama adalah bangunan Grey Cliff, lokasinya di New York. Pembangunannya adalah tahun 1926 sampai 1929. Fungsinya adalah rumah tinggal dan lagamnya adalah arsitektur organik. Jadi konsep bangunannya adalah sebuah kompleks dengan 3 bangunan yang memiliki pekarangan luas, mencakup cantilever balkon dan jendela yang transparan, memungkinkan orang melihat danau melalui bangunan. Grey Cliff dipenuhi cahaya dan dirancang dengan gaya arsitektur organik. Bahannya adalah dari batu kapur yang diambil dari dekat pantai. Desain dari Wright
untuk wilayah sekitar gedung menggunakan fitur air, yaitu mengingatkan kita akan air danau seperti kolam, air mancur, dinding dan batu di kebun yang berada di sekitar rumah menggunakan pola air terjun. Next, Kak. Bangunan selanjutnya adalah Falling Water, karya Frank Lloyd Wright. Lokasinya adalah di Mill Run, Pennsylvania. Kota terdekatnya adalah Pittsburgh. Pembangunannya tahun 1936 sampai 1939. Langgam arsitektur organik. Jadi konsep utama bangunannya adalah rumah peristirahatan yang berkolerasi, menyatu, dan selaras dengan alam. Bangunan ini berdiri di hamparan hutan oak dan maple, menyatukan sisi kemanusiaan dengan alam secara harmonis dan menyatakan keberadaannya sebagai bagian dari alam. Dinding dan atap memiliki banyak bukaan sehingga aplikasi dari konsep hemat energi dan pemanfaatan faktor alam untuk pencahayaan dan sirkulasi udara di rumah. Rumah ini begitu harmonis dengan alam sehingga bangunan ini ditetapkan sebagai National Historic Landmark di tahun 1966 dan Place of Lifetime oleh National Geographic Traveler. Next, Kak. Konsep tapaknya yaitu mengoptimalkan keindahan dan potensi alam sekitar. Falling Water mengoptimalkan keasrian dan potensi alam sekitarnya untuk kenyamanan fungsi bangunan, sehingga mendapat penghargaan sebagai The Best All-Time Work American Architecture oleh American Institute of Architects di tahun 1991. Itu adalah gambar Falling Water di antara hutan. Konsep bahannya adalah memanfaatkan bahan alami dari lingkungan sekitar secara bijak. Gambar pertama memperlihatkan bagian depan dari rumah itu, yaitu kesederhanaan sudah tampak mulai dari pintu masuk utama yang ditandai sebuah tiang batu. Bagian interior didominasi oleh bahan kayu dan menonjolkan bebatuan asli berukuran besar dengan sedikit mungkin merubah struktur asli tebing sungai. Batuan alam digunakan pada interior bangunan seperti lantai dan dinding, sedangkan kayu digunakan untuk perabot seperti kursi dan meja. Falling Water mengikuti bagaimana kondisi alam, di mana struktur bangunan dirancang disesuaikan dengan keadaan tapak. Bukaan-bukaan besar seperti jendela pada ruangannya dirancang untuk merasakan keindahan alam dan juga dapat dijadikan sebagai masuknya penghawaan dan pencahayaan alami. Next. Konsep strukturnya adalah dominasi sistem cantilever beton bertulang yang dibangun di atas bebatuan. Falling Water terdiri dari 3 lantai yang masing-masing mempunyai teras cantilever. Sistem cantilever paling fenomenal terletak pada ruang keluarga yang melayang di puncak air terjun dari aliran sungai di Bukit Beran sebagai gemericiknya, seolah-olah sebagai perpanjangan imajinasi dari tapak. Kolom terbuat dari sandstone, hasil sedimen dari kuarsa dan pasir yang menyatu dengan dasar tapak bangunan. Next. Konsep interiornya adalah keseluruhan elemen interior merupakan satu kesatuan dengan keseluruhan desain. Jadi desain interior dipusatkan pada bagian perapian sebagai point of interest dari ruang keluarga, ruang yang dianggap paling penting dalam sebuah rumah. Penyedia jasa desain rumah mewujudkan perapian yang menambah kehangatan ruang utama ini. Keseluruhan ruang berkonsep ruang terbuka, dari semua ruang bisa terlihat keasrian alam, terdengar gemericik air terjun, dan keindahan cahaya matahari menembus ruang. Konsep ruang terbuka ini menciptakan aliran ruang dan interaksi sosial yang bebas. Ada 3 area duduk, sebuah kantor, dan sebuah ruang makan dengan 2 teras. Next. Berikut adalah sumber dari penjelasan saya tadi. Next, Kak. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi. Kepada Dwi, saya persilahkan. Baik, tapi maaf sebelumnya untuk kawan-kawan dan mungkin Ibu, apakah bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Dwi. Oke. Baik, Ya, bisa, Dwi. selanjutnya. Tapi wajahnya kasih nampak, Dwi, jangan terlalu ini. Ya. Baik, selanjutnya mengenai Oscar Niemeyer dan modernisme
arsitektur di Brasilia. Jadi Oscar Ribeiro, ini nama asli dari Oscar Niemeyer ya, Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, atau yang lebih dikenal sebagai Oscar Niemeyer, yang lahir pada tanggal 15 Desember 1907 dan meninggal pada tanggal 5 Desember 2012. Beliau merupakan seorang arsitek berkebangsaan Brasil yang merancang berbagai macam bangunan utama di kota-kota di Brasil dan di dunia. Oscar Niemeyer mendefinisikan arsitektur modern untuk seluruh Amerika Selatan dalam karir yang berlangsung selama 75 tahun. Dari pekerjaan awalnya di Kementerian Pendidikan dan Kesehatan atau sekarang Istana Kebudayaan di Rio de Janeiro bersama Le Corbusier, hingga bangunan patannya yang indah untuk ibu kota baru Brasilia. Niemeyer membentuk Brasil yang kita lihat sekarang. Dia akan selamanya dikaitkan dengan Partai Komunis Brasil yang dia ikuti pada tahun 1945 dan dipimpin pada tahun 1992. Jadi Oscar Niemeyer ini pada masa mudanya dia sempat bergabung pada Partai Komunis dan tergabung dalam partai politik juga, dan sempat juga beliau walaupun beliau diterima atau juga mengajar di Universitas Harvard di Amerika, namun beliau sempat ditolak karena ideologinya yang berbeda karena komunis. Sebenarnya arsitekturnya ini sering disalahartikan sebagai desain komunis, meskipun Niemeyer sering mengatakan bahwa arsitektur tidak dapat mengubah dunia. Banyak kritikus mengklaim bahwa idealisme dan ideologi sosialisnya menentukan bangunannya. Karena membawa modernisme ke Amerika Selatan, Niemeyer dianugerahi Pritzker Prize yang bergengsi pada tahun 1988 ketika dia baru berusia 80 tahun. Dan ciri khasnya untuk arsitektur Oscar Niemeyer ini, dia tidak tertarik dengan sudut siku-siku, garis kaku yang begitu khas untuk segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Jadi bangunan-bangunan yang diciptakan oleh ataupun didesain oleh Oscar Niemeyer kebanyakan bentuknya tidak yang kaku, kebanyakan bentuknya seperti lingkaran, oval, banyak yang menggunakan garis-garis lengkung sebagai bentuk untuk desainnya. Dan selanjutnya ada bangunan yang dibangun oleh Oscar Niemeyer atau karya arsitekturnya. Yang pertama yaitu The Niterói Contemporary Art Museum atau Museo de Art Contemporáneo de Niterói, yang sering disebut atau dikenal sebagai MIC. Dirancang oleh beliau dan diselesaikan pada tahun 1996. Struktur piring berbentuk ikon ini terletak di tebing atas Guna Barat Teluk di kota Niterói. Frame cemerlang panorama pemandangan kota Rio de Janeiro dan merangkum estetika khas Niemeyer yang sederhana namun brilian. Next. Nah, ini gambar denah lantai 1 pada bangunan pada bangunan The Niterói Contemporary Art Museum. Jadi pada lantai satunya bisa dilihat untuk tengahnya sendiri berbentuk heksagonal. Namun untuk bagian luarnya yang tadi berbentuk piring itu sebagai ikonnya. Bangunan setinggi 16 meter ini terletak di alun-alun umum beraspal, diakses melalui jalan memutar berkarpet merah sepanjang 98 meter. Kopula berdiameter 50 meter, berisi 3 lantai, dipasang di atas silinder berdiameter 2,7 meter. Ditempatkan di kolam seluas 817 meter persegi sedalam 60 cm. Aula utama heksagonal menyediakan 400 meter persegi ruang pameran bebas kolom yang dikelilingi oleh kawasan pejalan kaki melingkar dengan jendela miring pada sudut 40 derajat. Selanjutnya, next. Nah, ini untuk tempat denah masih lantai 1, namun yang bagian luar dari ruang intinya heksagonalnya.
Ada galeri 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya next. Dan ini denah lantai 2. Sama halnya juga untuk tempat galeri, pameran, dan lainnya. Selanjutnya next. Dan ini potongan dari bangunan The Niteroi Contemporary Art Museum. Next. Dan karya arsitektur yang kedua yaitu Cathedral of Brasilia atau Katedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Landasan diletakkan pada awal September 1958 ketika desain mulai diusulkan dan direncanakan secara menyeluruh oleh Oscar Niemeyer. Dengan diameter 70 meter, satu-satunya struktur katedral yang terlihat adalah 16 kolom beton dengan bentuk yang sangat aneh. Bisa dilihat pada gambar untuk kolomnya. Dan menjangkau ke langit untuk mewakili dua tangan. Kolom memiliki bagian parabola. Next. Setelah penambahan jendela transparan eksternal, katedral diresmikan pada tanggal 31 Mei 1970. Secara kiasan menjaga bagian luar gereja berdiri 4 patung perunggu, masing-masing setinggi 3 meter. Ini mewakili penginjil dan dibuat dengan bantuan Dante Croce pada tahun 1968. Lebih banyak patung dapat dilihat di dalam bagian tengah atau di dalam katedral, di mana 3 malaikat digantung dengan kabel baja, mulai dari ukuran panjang 2,22 hingga 4,25 meter dan berat masing-masing 100 kg hingga 300 kg. Dan ini diselesaikan oleh Alfredo Casciati dan Dante Croce pada tahun 1970. Ubin keramik yang dilukis dengan tangan menutupi dinding baptisteri berbentuk oval dikerjakan oleh Atos Bulcão pada tahun 1977. Katedral dilengkapi dengan menara loncengnya, menampung 4 lonceng yang disumbangkan oleh Spanyol. Detail interior yang lebih jelas adalah jendela kaca patri dengan nuansa biru, putih, dan coklat yang berbeda. Ini disatukan agar sesuai di antara kolom baja, menjadi segitiga setinggi 30 meter yang membentang 10 meter. Altar tersebut disumbangkan oleh Paus Paulus VI, serta gambar Bunda Pelindung Aparecida. Saat memasuki katedral, berdiri sebuah pilar marmer dengan gambar bagian-bagian kehidupan Bunda Maria yang dilukis oleh Atos Bulcão. Next. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya ada materi arsitektur modern Jepang yang akan dijelaskan oleh Kak Sinta Harun. Kepada Kak Sinta, dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada materi tentang arsitektur modern di Jepang. Yang pertama, topografi negara Jepang itu sendiri adalah Jepang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari kira-kira 4.000 pulau, mulai dari Hokkaido di utara hingga Okinawa di selatan. Ada 4 pulau besar yang memiliki populasi cukup tinggi, yaitu Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku. Di sebelah kanan dapat dilihat prefektur dari negara Jepang. Perkembangan budaya, ekonomi, dan politik mengalami proses yang panjang sejak dari masa prasejarah hingga sekarang ini. Berbagai tipe dan fungsi bangunan yang berkembang mulai masa prasejarah hingga medieval Nara dan periode Edo dalam arsitektur Jepang antara lain rumah primitif, bangunan religius seperti Shinto dan Buddha, istana dan puri, rumah toko atau disebut juga dan machiya, rumah tinggal prajurit, disebut juga dengan rumah para samurai, villa atau pavilion bangsawan, gedung teater kabuki, rumah tinggal petani, yang biasa disebut dengan minka, sekolah dan rumah tempat minum teh.
dan kesemuanya memiliki karakteristik desain tersendiri. Selanjutnya ada gaya arsitektur di Jepang yang terdiri dari 3 gaya, yaitu gaya tradisional, gaya arsitektur masa prasejarah, dan pasca perang. Gaya arsitektur tradisional di Jepang, beberapa contoh bangunan gaya arsitektur tradisional seperti kuil, tempat pemujaan, kuil pelindung keluarga kaisar, Hudo, ruang Phoenix, kuil Byodin di Kyoto dibangun tahun 1052, rumah teh Shokintei di istana terpisah Katsuro di Kyoto yang dibangun pada abad ke-17. Kurihei Meiji semua dibangun pada abad ke-17. Stasiun kereta api Tokyo dibuka pada tahun 1914 dan sekarang digagumi arsitekturnya yang berbatu bata merah. Stadion Nasional Yoyogi yang dibangun untuk Olimpiade Tokyo tahun 1964, pencakar langit Shinjuku, lambang pertumbuhan ekonomi Jepang. Lalu gaya arsitektur masa prasejarah di Jepang, pengaruh dari dinasti Han Cina melalui Korea melihat pengenalan toko gandum lebih kompleks dan ruang permakaman seremonial. Periode masa prasejarah termasuk Jomon, Yayoi, dan periode Kofun. Sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi sampai awal abad ke-8 selama 3 fase periode Jomon, terutama pemburu pengumpul dengan beberapa keterampilan pertanian primitif, dan perilaku mereka terutama ditentukan oleh perubahan kondisi iklim dan stimulan alami lainnya. Arsitektur pasca perangnya berkembang sambil mengatasi pukulan berat akibat Perang Dunia II. Jepang memasuki suatu periode pertumbuhan ekonomi pesat di mana rekayasa arsitektur yang menggunakan baja dan beton mencapai salah satu tingkat tertinggi di dunia. Beberapa bangunan yang dirancang telah memberikan sumbangan besar pada arsitektur internasional. Karakteristik arsitektur Jepang itu sendiri, ada ciri estetika Jepang, kesederhanaan, kepolosan, kelurusan, dan ketenangan batin. Kepercayaan orang Jepang sendiri ada harmoni, keseimbangan, dan keheningan yang indah. Sistem konstruksi pada bangunan Jepang dibuat ringan dan halus. Bangunan di Jepang berbentuk simetris dengan memakai sliding door pada pintu. Penggunaan kertas pada dinding rumah menjadikan rumah tersebut terkesan ringan. Ukuran ruang memakai tatami atau shoku, atap dominan dengan bentuk lengkung yang bersifat sederhana. Kebanyakan pada rumah Jepang tidak memakai cat, melainkan bersifat alami. Masih pada karakteristik arsitektur Jepang, respon arsitektur Jepang terhadap iklim. Salah satu contoh paling awal dari adaptasi arsitektur Cina di Jepang terhadap seringnya gempa adalah modifikasi balok tumpu, atau disebut juga dengan Tokyo di ujung atas tiang. Meskipun tampak tidak praktis, sambungan ini rupanya jauh lebih fleksibel dibanding sambungan langsung balok tiang yang biasa digunakan dalam bangunan-bangunan kayu modern, yang karena kelakuannya umumnya akan mengalami pecah ujung atau end splitting saat terpelintir waktu gempa. Berkat beratnya, Tokyo ini juga berfungsi mengembalikan posisi tiang yang miring akibat gempa atau restorable inclination. Sifat dari arsitektur Jepang memiliki sifat ringan dan halus, konstruksi kayu lebih menonjol dan diolah sangat halus dengan bentuk-bentuk lengkung dan kesederhanaan. Bentuk bangunan diatur dalam simetris yang seimbang. Arsitektur tanaman naturalis dan tidak dapat dipisahkan dengan desain bangunan, yang artinya satu kesatuan. Terlihat kesederhanaan bentuk dan garis pada pengolahan taman lebih wajar dan tidak hanya pengolahan tangan manusia. Penghematan terhadap ruang lebih terlihat, sedikit penggunaan warna, kecenderungan ke arah warna politur dan lak. Selanjutnya ada perkembangan arsitektur di Jepang dari zaman ke zaman. Yang pertama ada periode arsitektur prasejarah, terdapat 3 periode, yaitu periode Jomon, Yayoi, dan periode Kofun. Pada periode Jomon terdapat pemburu dengan berbagai keterampilan bertani secara primitif. Pada periode Yayoi, masyarakat sudah berbaur dan mendapat pengetahuan tentang bangunan. Dan pada periode Kofun sudah mulai bermunculan gundukan tanah kuburan. Periode arsitektur prasejarah ini berlangsung sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya ada periode arsitektur Asuka dan Nara yang berlangsung pada tahun 552 sampai 793 Masehi. Selama periode arsitektur Asuka dan Nara terjadi perubahan yang sangat terlihat pada arsitektur Jepang karena adanya pengenalan Buddhisme. Budaya praktek pembuburan makam mulai dihilangkan secara perlahan-lahan oleh Buddhisme. Tidak hanya budayanya yang terpengaruh, tapi arsitektur bangunan Jepang juga
berubah menjadi kultur Buddhisme. Beberapa bangunan yang terkenal pada era arsitektur Asuka ada pagoda Hyakushiji yang dibangun pada abad ke-8. Kemudian pagoda Horyoji yang dibangun pada abad ke-7. Hokkaido di Toda yang dibangun pada tahun 743 dan kuil emas di Toshodai yang dibangun pada abad ke-8 juga. Selanjutnya, periode arsitektur Heian yang berlangsung pada tahun 794 sampai 1185 Masehi. Pada periode Heian, mulai terjadi perubahan yang signifikan terhadap bangunan tradisional di Jepang. Pada masa periode Heian, sekelompok orang Buddha yang datang pada masa Asuka dan Nara memperkenalkan bahan bangunan modern. Bahan bangunan modern berupa batu, semen, dan tanah liat. Hal inilah yang menjadi awal mula perubahan bangunan tradisional Jepang menjadi modern. Selanjutnya, periode Kamakura dan Muromachi yang berlangsung pada tahun 1185 sampai dengan 1573 Masehi. Pada masa Kamakura dan Muromachi, arsitektur di Jepang mulai menciptakan kemajuan yang menyimpang dari negara mitranya yaitu Cina. Bangunan sengaja dirusak untuk menciptakan bangunan-bangunan baru. Para arsitek membuat bangunan dengan arsitektur yang modern dan tahan lama. Misalnya bangunan yang anti gempa dan bangunan sebagai tempat pelindung dari hujan dan panas matahari. Kemudian ada periode Azuchi Momoyama yang berlangsung tahun 1573 sampai dengan 1863 Masehi. Merupakan masa perdamaian yang terjadi akibat Perang Saudara. Perang yang terjadi menyebabkan banyaknya kerusakan bangunan dan muncullah peraturan baru yang mendirikan kastil sendiri. Kastil yang dibangun harus memiliki taman benteng, tenshu, kusuma, dan kastil hingga lukisan. Selanjutnya ada periode Edo yang berlangsung 1573 sampai dengan 1868 Masehi. Pada periode ini, bangunan tradisional modern Jepang kembali berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Penduduk Jepang yang mengalami pertambahan anggota keluarga mulai merenovasi dan membangun kembali kastil atau rumah yang bertingkat. Rumah yang dibangun sudah menggunakan atap berupa genteng yang terbuat dari tanah liat. Bahkan sebagai atap rumah dipercaya mampu melindungi rumah dari terjadinya kebakaran. Selanjutnya ada periode Meiji, Taisho, dan periode Showa awal yang berlangsung tahun 1687 sampai dengan 1926 Masehi. Di masa ini terjadi banyak perubahan dengan adanya bangunan-bangunan yang berasal dari pengaruh bangsa Eropa yang masuk ke Jepang. Ada beberapa bangunan yang sengaja dibangun oleh arsitek Jepang, namun guna memenuhi kebutuhan negara seperti sekolah, bank, dan hotel. Arsitektur Meiji awalnya mendapat pengaruh dari gaya arsitektur kolonial. Selanjutnya, periode arsitektur kolonial yang berlangsung 1687 sampai dengan 1926 Masehi. Jenis arsitektur kolonial adalah jenis arsitektur kolonial awal dan dimulai pada tahun 1904. Arsitektur kolonial digunakan untuk membangun berbagai jenis hotel, sekolah, perguruan tinggi, dan bank-bank di Jepang. Pemerintahan Jepang yang menguasai Korea membangun stasiun kereta api dan jalan raya dengan berbagai model. Selanjutnya, periode Showa akhir yang berlangsung 1946 sampai dengan 1991. Pada periode Showa, muncullah ide-ide kreatif dari para arsitek untuk membuat proyek berskala besar seperti Metabolis, kapsul, dan tower. Di tahun 1960, bangunan di Jepang mengalami perluasan dengan menambahkan desain arsitektur yang lebih modern dari sebelumnya sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya ada arsitektur periode Heisei awal. Yang berlangsung, maaf sebelumnya karena ada kesalahan yang saya tulis, sebenarnya periode Heisei awal ini berlangsung dari tahun 1995 sampai dengan 2007.
Periode Heisei awal disebut juga bubble ekonomi yang pernah mendongkrak perekonomian Jepang. Pada masa ini, desain yang diciptakan dari ide-ide arsitek Jepang mulai diperjualbelikan hingga mampu mendorong perekonomian Jepang. Di masa periode Heisei, terdapat bangunan yang unik dan terkenal karena bahan bangunannya yang menggunakan beton. Bangunan ini disebut pavilion. Selanjutnya, perkembangan arsitektur modern di Jepang. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, arsitektur modern di Jepang berkembang sejak masa periode Heian. Meningkatnya ukuran bangunan di ibu kota menyebabkan arsitektur bergantung pada kolom yang teratur dengan jarak yang sesuai dengan ken atau tradisional ukuran dan proporsi. Imperial Palace Shinden menunjukkan gaya itu adalah pendahulu untuk kemudian aristokrat gaya bangunan yang dikenal sebagai Shinden Zukuri. Gaya ini ditandai dengan bangunan simetris, ditempatkan sebagai lengan yang mendefinisikan sebuah taman. Taman ini kemudian digunakan untuk melihat pemandangan yang tampaknya menyatu dengan lanskap yang lebih luas. Bahan seperti batu, semen, dan tanah liat yang ditinggalkan sebagai elemen bangunan, dinding atau lantai kayu sederhana dan partisi lazim digunakan. Bahan kayu yang digunakan umumnya pohon aras atau sugi digunakan untuk gudang gandum, sedangkan pinus, matsu, dan larch alias matsu yang umum untuk keperluan struktural. Atap genteng tanah dua jenis cemara disebut hinogi digunakan untuk atap. Contoh dan arsitektur Shinden Zukuri adalah Ho-Odo Koniksal selesai pada tahun 1053. Dari Byodo-in, sebuah kuil diuji ke tenggara Kyoto. Ini terdiri dari sebuah struktur persegi panjang, diapit oleh dua koridor sayap berbentuk L. Dan koridor belakang ditetapkan pada tepi kolam buatan yang besar di dalam gambar emas tunggal di Amida. Diletakkan pada tempat yang tinggi. Raigo, descendant Sang Buddha Amida, lukisan di pintu kayu dari Ho-Odo, sering dianggap sebagai contoh awal dari Yamato-e, lukisan gaya Jepang. Karena mengandung representasi pemandangan sekitar Kyoto. Selama bagian akhir dari periode Heian, ada yang didokumentasikan penampilan pertama dari rumah vernakular Minka. Ini ditandai dengan penggunaan bahan lokal dan tenaga kerja, yang terutama terbuat dari kayu setelah dikemas lantai dan atap jerami. Dapat dilihat contoh dari bentuk gaya khas Minka, Gasu Zukuri di sebelah kiri. Selanjutnya ada periode Kamakura dan Muromachi. Selama periode Kamakura yang berlangsung pada tahun 1185 sampai dengan 1333. Muromachi Iya, Bu. Ini aja dibahas kan arsitektur modern di Jepang yang berkembang pada tahun 1900-an sampai sebelum 1940. Ada nggak contohnya? Kita kan arsitektur modern kan, yang di Jepang ini 1900 sampai 1900 sebelum 1940. Coba dicari contohnya, ada nggak? Ada, Bu. Berarti periode Meiji, Taisho, dan periode Showa awal. Tapi untuk contohnya detailnya nggak ada ini, Bu, nggak ada penjelasannya. Menjelang akhir Keishogunan Tokugawa, pengaruh Barat dalam arsitektur terlihat pada gedung-gedung yang berhubungan dengan militer dan perdagangan, terutama angkatan laut dan fasilitas industri. Awal arsitektur Meiji dipengaruhi oleh gaya arsitektur kolonial. Di Nagasaki, Inggris, trader Thomas Glover membangun rumahnya sendiri. Dengan gaya arsitektur tersebut dengan menggunakan keterampilan tukang kayu lokal. Pengaruh arsitektur Thomas Foster yang merancang Min Osaka pada tahun 1868, sebuah bangunan rendah dalam batu bata dan batu dengan serambi pedimen pusat. Di Tokyo, Waters merancang museum komersial diperkirakan telah menjadi bangunan permanen pertama dengan menggunakan batu bata. Dalam periode Taisho dan Showa awal, dua arsitek Amerika yang bekerja di Jepang, Frank Lloyd Wright yang merancang Imperial Hotel pada tahun 1913 sampai dengan 1923, dan Yodoko West House yang berlangsung pada tahun 1924. Yang keduanya digunakan secara lokal di gali batu Oyawai.
memiliki jumlah menteri Jepang dan pemimpinannya seperti Arate Endo dibangun Cochin Hotel pada tahun 1930. Salah satu contoh utama dari arsitektur barat awal adalah Rokumeikan, sebuah bangunan berlantai 2 besar di Tokyo. Selesai pada tahun 1883 yang menjadi simbol kontroversial westernisasi pada periode Meiji. Digunakan untuk perumahan tamu asing oleh Menlu Inoukauru, itu dirancang oleh Josiah Sonder yang menonjol penasihat pemerintah asing di Meiji, Jepang. Ryokaku, gedung pencakar langit pertama bergaya barat di Asakusa, Jepang, dibangun pada tahun 1890, namun arsitektur tradisional masih digunakan untuk bangunan baru, seperti Kyodan dari Istana Kaisaran Tokyo, dan meskipun unsur-unsur barat seperti air mancur sebagai pelengkap. Kemudian ada arsitektur kolonial 47. Sebagian besar bangunan umum digunakan para penguasa kolonial. Banyak yang sama. Contoh termasuk konsep skala besar yang sekarang Ketagalan Boulevard di distrik Zhongzheng, pusat Taipei, yang menampilkan kantor gubernur jenderal, gubernur Taiwan Museum, Taiwan University Hospital, Taipei Guest House, Judicial Yuan, Bank Kanggo, dan Mitsui Busan, bangunan perusahaan, serta banyak contoh-contoh rumah yang lebih kecil ditemukan di Kidong Street. Di Korea, di bawah pemerintahan Jepang, gedung-gedung publik seperti stasiun kereta api dan balai kota juga dibangun dalam berbagai gaya. Meskipun mantan terpilih, bangunan Sotokufu telah dihapus, langkah melestarikan diambil untuk bangunan bekas stasiun Seoul. Di sini dapat dilihat prefektur Osaka Nakanoshim Library yang terletak di Osaka. Kemudian periode Showa akhir yang berlangsung pada tahun 1947 sampai dengan 1972. Setelah perang dan di bawah pengaruh Panglima tertinggi Sekutu, Jenderal Douglas MacArthur, di kehidupan politik dan agama Jepang direformasi untuk menghasilkan sebuah negara demilitarisasi dan demokratis. Meskipun konstitusi baru didirikan pada tahun 1947, hal ini tidak sampai awal Perang Korea bahwa Jepang sebagai sekutu Amerika Serikat melihat pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh pembuatan barang-barang industri pada tahun 1946. Yang pracetak perumahan asosiasi dibentuk untuk mencoba dan mengatasi kekurangan perumahan. Namun, itu tidak sampai lewat UU Perumahan Rakyat pada tahun 1951, bahwa perumahan yang dibangun oleh sektor swasta didukung dalam hukum pemerintah. Dewan Rehabilitasi Kerusakan Perang mengedepankan ide-ide rekonstruksi 13 kota Jepang. Arsitek Kenzo Tenchi mengajukan proposal untuk Hiroshima dan Maebashi. Karena sebagian besar pengaruh Tenchi, desain konferensi dunia 1960 diadakan di Tokyo. Kelompok kecil desainer Jepang yang datang untuk mewakili gerakan metabolis disajikan manifesto mereka dan serangkaian proyek. Kelompok ini termasuk arsitek Kiyonori Kikutake, Masato Otaka, Kisho Kurokawa, dan Fumihiko Maki. Awalnya dikenal sebagai sekolah Ashburn, yang metabolis terkait diri dengan gagasan pembaruan dan regenerasi, menolak representasi visual masa lalu, dan promosikan ide bahwa individu, rumah, dan kota adalah semua bagian dari organisme tunggal. Meskipun masing-masing anggota kelompok tidak sependapat, setelah beberapa tahun sifat abadi dan publikasi mereka berarti bahwa mereka memiliki kehadiran lama di luar negeri. Simbol internasional metabolis kapsul muncul sebagai sebuah ide pada akhir tahun 1960 dan telah didemonstrasikan di Kurokawa yang Nakagin Capsule Tower di Tokyo pada tahun 1972. Kemudian ada periode Heisei awal yang berlangsung pada tahun 1995. Periode Heisei ini dimulai dengan runtuhnya. Oke, Sinta. Itu udah terlalu lewat udah pembahasannya ya. Pembahasannya sebelum 1940. Ini udah ke 2001, udah 1972 tadi ya.
Oh iya, maaf. Materi merujuk pada buku ini ya, pada buku arsitektur modern. Buku arsitektur modern yang dikarang oleh Yulianto Sumalyo. Ya. Memang arsitektur modern itu kan semakin berkembang, ya. Bisa jadi arsiteknya kita sekarang lagi membahas materi arsitektur modern yang berkembang, ya. Ada masa 1900 sampai sebelum 1940 ya di Jepang. Jadi jangan lewat. Ini bahasannya sudah ke 1972 ya. Sudah ke 2001. Maaf, Bu. Jadi nanti itu ada ininya lagi, nanti itu akan dibahas juga nanti pada materi berikut ya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Kalau gitu minggu selanjutnya akan saya perbaiki, Bu. Ya, itu nanti harus diperbaiki nih, harus untuk untuk tugas kelompok 6 nih, materi dari Sinta Harunnya harus diperbaiki ya. Materi arsitektur modern di Jepang nih harus diperbaiki. Ini belum sesuai nih dengan lingkup materinya. Sedikit sekali tadi pembahasan, sedikit sekali pembahasan pada tahun yang semestinya gitu ya, pada era yang semestinya. 1900 sampai sebelum 1940 tuh. Ya, tolong dibahas karya arsitekturnya, ciri-cirinya bagaimana ya. Baik, Bu. Mohon maaf, Bu, sebelumnya, Bu. Kalau gitu Masih ada? Udah selesai presentasinya? Udah, Bu. Udah habis semua ya? Iya, Bu. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada kelompok lain yang mempunyai pertanyaan. Ya, izin bertanya, Bu. Ya, siapa? Perkenalkan, nama saya Laktania Vela, perwakilan dari kelompok 5. Jadi, tadi kan sebelumnya pada materi arsitektur rumah dan villa di Amerika, salah satu karya arsitekturnya yaitu The Glass House pada tahun 1949, yang mana desainnya itu dikelilingi oleh material kaca. Yang saya ingin tanyakan, dengan desain menggunakan material kaca seperti itu, bagaimana desain terhadap sistem keamanan pada rumah tersebut? Karena kan seperti yang kita rasakan, aspek keamanan itu adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan jika kita ingin menempati sebuah rumah. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada Vela. Ada pertanyaan lain? Permisi, saya ingin bertanya. Assalamualaikum, saya Saputra Mahara dari kelompok 3. Mengenai perkembangan arsitektur modern di Amerika dan Brasilia dan Jepang juga tadi. Bagaimana sih pengaruhnya terhadap bangunan dan gaya arsitektur modern kita di Indonesia gitu? Dan mungkin juga disertai dengan contoh akan sangat diapresiasi. Itu aja. Terima kasih.
apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Saya ingin bertanya, Silakan. jadi kan Frank Lloyd Wright itu dia terkenal dengan arsitektur organiknya. Jadi pada rancangan-rancangannya itu banyak menerapkan arsitektur organik. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah ada perbedaan pengaplikasian pada bangunan umum Frank Lloyd Wright itu dengan rancangan sesudah tahun Ini yang bertanya siapa ya? Farham Alia, Bu, dari kelompok 2. Kenalkan diri dulu ya, bertanya. Karena soalnya ini nggak nampak nih wajahnya di sini. Farah ya? Iya, Bu. Farah Amalia, kelompok 2, silakan. Ini di stop dulu, apa nih share-nya nih. Iya, Bu. Ya, silakan Farah. Diulang lagi ya pertanyaannya. Baik, Bu. Jadi kan arsitektur Frank Lloyd Wright itu terkenal dengan arsitektur organiknya. Jadi banyak menampilkan konsep-konsep arsitektur organik dalam rancangannya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada perbedaan pengaplikasian konsep tersebut pada bangunan umum yang sudah dijelaskan tadi dan juga rancangan setelah tahun 1900-an, 1920-an. Apakah ada perbedaan penerapan konsep tersebut dalam dua periode itu? Terima kasih. Baik. Kalau yang tadi organik itu kan konsep organik itu kan pada bangunan rumah tinggal ya, pada bangunan rumah tinggal. Terus Farah menanyakan apakah ada perbedaan ya pengaplikasiannya pada bangunan publik ya? Iya, Bu, apakah di bangunan umum itu juga diaplikasikan gitu untuk sektor organik itu sendiri? Nah, cuman harus kita lihat dulu pada masa itu arsitek Wright ini ada merancang bangunan publik nggak? Tadi siapa yang bahasnya? Ada merancang bangunan publik nggak, Rehan? Atau ini tadi ya yang bahas saya, Bu. Raida ya? Iya, Bu. Raida ya? Iya. Pada masa itu ada merancang bangunan publik nggak? Bangunan umum gitu. Ya nanti aja dijawab ya. Nanti aja dicari tahu. Oke, selanjutnya karena harus dicari lagi karena tadi nggak dibahas ya. Atau tidak ada datanya, ya belum dapat datanya ya. Nanti dicari dulu apakah pada masa itu. Ini yang ditanya Farah pada masa itu kan? 1900 sampai sebelum 1940 kan? Iya, Bu. Nah, karena bisa jadi kan si Frank Lloyd Wright ini kan pada masa selanjutnya dia ada merancang bangunan umum gitu ya. Pada masa yang kita bahas sekarang materi hari ini dia merancang villa-villa dan rumah-rumah gitu ya. Oke. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, siapa? Perkenalkan, saya Jessica Marditela dari kelompok 4. Jadi tadi saya sedikit tertarik di bangunan Larkin Building, Bu, yang dijelaskan oleh Raida Adila, yang katanya yang kursinya tuh mengambang katanya, Bu. Yang jadi kursi dari logam ya? Yang kursinya itu dibuat bergantung karena supaya memudahkan untuk membersihkan lantainya, Bu. Jadi tadi kan kurang dijelaskan lebih detail, Bu, di bagian kursinya. Jadi saya masih penasaran kayak mana posisi kursinya tuh, terus kayak mana posisi kita duduknya tuh, Bu. Kok kursinya dibuat mengambang. Sekian, Bu.
operasional kursinya gitu ya. Ya, Bu. Nah, mungkin Raida boleh nanti pada bagian menjawabnya itu boleh menampakkan lebih lebih detail gitu ya, gambar kursinya ya. Gambar kursinya mungkin di situ juga ada penjelasan bagaimana kursi tersebut dioperasionalkan gitu ya. Ini operasionalnya. Baik, satu lagi siapa? Dari kelompok 1 ya. Saya Bu, Ya, siapa? Syafira Rahma. Syafira. Ya, Bu. Oke, Syafira. Assalamualaikum, saya Syafira dari kelompok 1. Jadi pertanyaannya seperti yang kita ketahui, arsitek Oscar Niemeyer kan punya ciri khas desain yang tidak tertarik dengan sudut siku-siku sama garis siku-siku. Nah, bagaimana dengan arsitektur Frank Lloyd? Apa beliau ada ciri khas tersendiri selain bangunan yang selalu menggunakan bebatuan? Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Syafira. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang sudah bisa dijawab sekarang, kelompok 6? Kalau bisa jawab di ruang Zoom ini ada bonusnya loh. Kalau jawabnya nanti di WA, ya biasa-biasa aja lah nilainya gitu. Saya absen dulu ya. Ini minggu ke-7 ya. Sinta Harun ada ya? Ada, Bu. Saputra Mahara. Ada, Bu. Alfa Ulimi. Ada? Hadir, Bu. Nanda Munisa. Hadir, Bu. Laktania Vela. Hadir, Bu. Sofia. Hadir, Bu. Raihan. Hadir, Bu. Alia Deandra. Hadir, Bu. Miftahul Janah. Ada? Nggak ada ya? Kalian harus ini ya, perhatian ya dengan absennya ya. Harus perhatian dengan absennya, itu maksimal boleh 4 kali itu nggak masuk. Ya. Nanti kalau tidak memenuhi absennya nggak bisa kalian ikut final. Zilfa Hera. Hadir, Bu. Farah Amalia. Hadir, Bu. Adinda Mutia Saratun. Hadir, Bu. Syafira. Hadir, Bu. Rizka Fajriana. Hadir, Bu. Wardatul Jannah. Hadir, Bu. Dewi Alfarizi.
Mana Dwi Alfarizi nih? Izin ke toilet, nggak muncul-muncul lagi ya? Ini gimana nih anak nih? Halo, Dwi. Nggak ada ya? Palang aja ya, walaupun udah presentasi tadi. Kemudian Farhan Al-Fuadi. Ada? Hadir, Bu. Wulan Sari. Hadir, Bu. Teguh Muhammad Al-Ghifari. Hadir, Bu. Baihaqi. Ada? Ini Baihaqi palangnya udah 3 kali dengan hari ini ya. Kemudian Aja Saripah. Hadir, Bu. Siapa tuh? Saya, Bu. Baihaqi nggak ada kan? Sausan Arika. Hadir, Bu. Raida Adila. Saya, Bu. Salsabila Anwar. Hadir, Bu. Ayudia Khairani. Hadir, Bu. Daniel Muhammad Fahmi. Oke. Udah, nah, kita balik ke ini. Ada yang udah bisa dijawab kelompok 6? Pertanyaannya. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Laktania Vela. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Laktania Vela. Jawaban saya ada berdasarkan satu publikasi ilmiah yang berjudul The Emergence of the Facade as the Integrative Factor in Holistic Building Design, di mana di sini dia menyebutkan bahwa ada pengantar singkat di mana dia menunjukkan bahwa kekurangan-kekurangan dari rumah kaca. Antara lain yaitu salah satunya seperti security tadi. Security di sini bukan hanya keamanan secara tidak dirampok atau bagaimana, tetapi security secara privasi. Dijelaskan bahwa di sini memang untuk menikmati pemandangan cuaca, lanskap, binatang, dan ritme alam dalam satu sisi memang luar biasa. Namun beberapa banyak kekurangan di mana mereka membutuhkan keamanan, keintiman, dan informalitas dan serta relaksasi yang mana pada tahun 1950-an hal ini menjadi suatu kritikan dikutip oleh B. Miller pada tahun 1950, yang mana menurutnya rumah kaca untuk perumahan memiliki banyak segi kekurangannya. Seperti itu Laktania. Dan material yang digunakan pun material kaca yang berukuran 8 mm, yang mana sudah cukup tahan untuk dengan kondisi di luar. Namun untuk dari segi privacy dan hal-hal yang dirasa di dalam rumah itu perlu dibutuhkan. Jadi ada sedikit polemik di mana dikatakan bahwa di sini apakah glass house itu hanya sekedar shelter atau rumah tempat tinggal. Terima kasih. Bagaimana Laktania Vela? Baik, terima kasih Raihan. Iya, saya rasa bisa diterima ya jawabannya. Untuk pertanyaan yang lain, ada yang akan dijawab sekarang? Belum ya? Nanti dijawab di WA aja ya. Kita diskusi di WA aja, lanjut. Ya, oke ya. Baik, Bu. Nah, jadi izin Bu, saya ingin mencoba menjawab. Ya.
Ida ya. Iya, Bu. Pertanyaan tentang ciri khas dari rancangan Frank Lloyd. Jadi rancangan rumah tinggal Frank Lloyd pada masa antara tahun 1890 hingga 1910 itu sangat khas, berada dalam halaman luas itu seperti falling water tadi yang seperti Rizka Fajriana jelaskan. Dan lebih dari 20 tahun kemudian Frank Lloyd ini melihat ke belakang pada periode itu dan mencoba merangkum konsep dan prinsip perancangannya. Itu yang pertama, mengurangi bagian-bagian penting dalam rumah dan memisahkan kamar-kamar, kemudian membuat kesemuanya terbagi-bagi tetapi mempunyai kesan kesatuan oleh adanya penghawaan, pencahayaan, dan pemandangan yang sama baiknya. Kemudian yang kedua itu menyatukan bangunan secara keseluruhan dengan situasi dan lokasinya oleh perpanjangan dan tekanan dari semua bidang datar sejajar dengan tanah, menjaga ruang-ruang dalam sisi terbaik dari lokasi, sedemikian rupa untuk kehidupan dalam rumah yang terpenting. Dalam hubungan ini perlu digunakan bidang-bidang datar menjorok. Kemudian yang ketiga itu menghindari kamar-kamar sedemikian rupa sehingga seseorang di dalamnya merasa seperti di dalam kotak dengan membuat dinding-dinding yang mengelilinginya seperti bidang layar. Plafon, lantai, dan bidang-bidang vertikalnya disusun hingga satu dengan lainnya menjadi suatu ruang yang berbatas tetapi luas. Semua bagian dalam rumah itu dirancang dalam proporsi dan komposisi yang manusiawi. Ruang-ruang yang tidak berfungsi karena berkaitan dengan struktur itu hendaknya dipilih sesuai dengan material yang tersedia. Penambahan garis-garis lurus atau langsing penting dalam hal tersebut. Kemudian yang keempat itu ada basement yang kurang sehat dapat dihindari dengan membuat sebagian muncul di atas tanah. Dari luar terlihat sebagai landasan bangunan, di mana beberapa bagian yang muncul tersebut dapat dibuat jendela atau ventilasi. Cuma itu, Bu, dari saya. Itu jawaban untuk siapa, Reda? Untuk pertanyaan dari bukan dari Syafira Rahmat, Ibu. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Tadi Syafira nanyanya kan perbedaan ya, perbedaan ciri-ciri Niemeyer dan Frank Lloyd Wright kan? Ya, Syafira. Iya, Bu. Tadi saya nanyanya ciri khas tersendiri dari arsitek Frank Lloyd ini, Bu. Selain batu bata. Gitu. Berarti sudah terjawab ya? Sudah, Bu. Ciri-ciri dari Frank Lloyd Wright ya. Oke, Reda. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau dijawab? Berarti tadi Syafira menanyakan ciri khas Frank Lloyd Wright pada masa yang kita bahas tadi ya, ciri-ciri arsitekturnya ya. Baik ya, kita Dewi.
Iya Bu, maaf Bu, tadi HP Dwi mati Bu, nggak bisa hidup Bu. Ini pakai laptop kawan Bu, masuk lagi Bu ke Zoom. Oke, soalnya tadi dipanggil-panggil tuh nggak ada, nggak jawab-jawab tuh. HP Dwi mati Bu, panas nggak mau hidup, nggak tahu kenapa. Oh, oke. Mana tadi namanya Dwi Alfa Dizi? Baik ya, kita lanjut diskusinya di WA aja ya untuk selanjutnya ya. Ya baik Bu. Jadi minggu depan kita sudah habis ya kuliahnya, kalian hanya mengumpulkan tugas UTS-nya ya. Dan mohon dibuat teknik presentasinya yang menarik gitu, yang bagus teknik presentasinya, kemudian detail lah pembahasannya ya, detail pembahasannya, karena kan hanya satu produk arsitektur ya, karya arsitektur dari salah seorang arsitek gitu ya, yang berkembang pada masa modern ya. Jadi dilihat tuh berkembang pada masa modern, yang menjadi materi yang kalian bahas ya secara kelompok ini. Jadi jangan lewat nanti udah pada masa kapan gitu ya, masa sebelum modern atau masa sudah melewati materi yang kita bahas gitu ya. Baik ya, ngerti ya, paham ya. Bu, izin bertanya. Izin bertanya Bu. Ya, siapa? Pengumpulan tugasnya dikumpulkan secara langsung atau dalam format soft copy ya Bu? Soft copy. Terima kasih. Sebenarnya saya kepinginnya langsung. Bisa nggak kalian usahain langsung? Ini ada di mana aja semua? Enggak, Bu. Enggak Bu. Nah, tapi manual ya, dibuat manual, jangan digital ya. Baik Bu. Tugasnya, formatnya manual. Oke, ada lagi? Baik Bu, berarti yang akan dikumpulkan minggu depan hanya satu tugas Bu ya, yang tugas UTS dalam bentuk tulisan manual Bu. Iya. Baik. Bukan hanya tulisan ya, dengan sketsa juga ya. Kan dijelaskan ya, penjelasannya tuh dengan apa perlu sketsa gitu ya. Mungkin ada elemen-elemen yang dibahas dengan detail gitu. Mungkin perlu disketsa ulang dengan detail. Seperti tadi misalnya, kan ada pertanyaan, ini contoh ya, bukan ini. Kan ada tadi pertanyaannya siapa tuh, yang kursi dengan logam itu, Aja Saripah tuh tanya tadi kan. Nah mungkin ada yang seperti itu yang perlu dijelaskan teknik operasionalnya secara detail, itu mungkin harus di sketsa dengan detail gitu. Nah, bagaimana hubungan kursi itu dengan mejanya, bagaimana gitu, ada join-joinnya tuh di mana gitu ya kan. Nah itu dia. Baik, ada lagi? Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada kita akhiri ya kuliah hari ini, kita lanjut ke WA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.